Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada teman-teman semua mahasiswa yang mengikuti kuliah saya pada mata kuliah metodologi tafsir. Hari ini saya akan memberi penjelasan singkat, penjelasan secara garis besar apa yang akan kita pelajari selama satu semester. Artinya, kira-kira ini adalah kerangka dari perkuliahan kita. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu metodologi tafsir. Saya berangkat dari pengertian metodologi dulu. Metodologi sendiri itu berasal dari kata Yunani, metodos dan logos. Jika dibawa ke dalam bahasa Arab, metodologi ini bisa diartikan manhaj, metode. Metodologi ini berarti suatu jalan, suatu cara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu masuk kepada pengertian tafsir. Tafsir itu adalah, ini kalau dari segi bahasa, ini bisa dilihat di dalam Mu'jam Al-Wasit, itu tawdihu ma'anil Qur'an wa ma intawatu alaihi ayatuhu min aqaida wa asrorin wa hukmin wa hikamin wa ahkamin. Penjelasan makna Al-Quran dan menghasilkan kaidah-kaidah, rahasia-rahasia, hikmah-hikmah, dan hukum-hukum dari ayatnya. Ini secara bahasa. Lalu secara istilah, para ulama dahulu juga memberikan berbagai macam pengertian tentang apa itu tafsir. Salah satunya kita bisa lihat dari pandangan Imam Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, yakni ilmun yubhatsu 'anil Qur'anil Karimi min haitsu dalalatuhu ala muradillahi ta'ala bi qadri taqatil basyariyyati. Yakni tafsir itu adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi dilalahnya berdasarkan maksud yang dikehendaki oleh Allah sebatas kemampuan dari manusia itu sendiri. Oke, selanjutnya, pada intinya dalam dunia penafsiran itu terbagi menjadi tiga. Saya melihat ini berdasarkan kepada kacamata pemikir kontemporer. Setidaknya ada tiga ini. Yang pertama, penafsiran itu tekstualkah atau semi-kontekstualkah atau kontekstual. Maksudnya begini, dalam penafsiran itu yang dicari dari penafsiran itu apa? Yang dicari dari penafsiran itu adalah seberapa benar penafsiran itu menjelaskan maksud sebenarnya dari Al-Quran. Setidaknya terbagi menjadi tiga. Ada yang beranggapan bahwa sebuah tafsir itu benar jika mampu dipahami dari segi teksnya itu sendiri. Misalnya begini, sebuah kata di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, hanya bisa ditentukan makna sebenarnya oleh makna itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim.
Mereka harus mengkaji bahasanya, bi itu apa, ismi itu apa, lalu dilihat apakah ada dalil-dalil lain yang menjelaskan pengertian tentang bismillah. Demikian seterusnya. Lalu ada yang memahaminya itu secara kontekstual. Artinya sebuah ayat itu tidak hanya kita pahami sebatas pada bahasanya saja, melainkan dengan melihat uh, sudut pandang ketika ayat tersebut muncul. Misalnya begini, ketika sebuah ayat itu bicara tentang uh, larangan meminum khamar, bagaimana konteks ketika ayat khamar itu turun? Maka ada yang orientasinya kepada konteks, jadi teksnya itu ada, tapi dia orientasinya kepada konteks. Ada yang teks. Lalu penafsiran itu ada yang antara teks dan konteks yang disebut dengan semi kontekstual, yang berupaya mengungkap pesan-pesan Al-Quran itu dari segi teksnya, dari segi ayatnya maksud saya, lalu melihatnya dengan sudut pandang konteks. Konteks yang dimaksud bukan hanya konteks ketika ayat tersebut diturunkan, melainkan konteks ketika ayat itu kita pahami pada saat ini. Oke, selanjutnya di dalam merumuskan metodologi tafsir itu para ulama tafsir itu setidaknya sudah punya metodologinya yang dipakai oleh ulama dahulu. Dan ini masih relevan juga oleh sebagian kalangan mengatakan masih relevan mengenai hal ini. Metodologi yang dimaksud di sini bukanlah metode yang kita inginkan. Jadi metode ini muncul ketika seseorang peneliti melihat seorang mufasir dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Lalu dia kumpulkanlah bentuk-bentuk seperti ini. Pada umumnya metodenya itu adalah ijmali, secara garis besar saja menafsirkan ayat-ayat seperti tafsir Al-Jalalain. Lalu ada yang analitis, tahlili, yang menganalisis katanya, menganalisis munasabah ayatnya, yang menganalisis sebab nuzulnya. Lalu ada yang komparatif, ada yang membandingkannya dengan ulama dahulu dan sebagainya. Ada yang tematik, maudhu'i. Misalnya ada yang tafsir tentang apa yang sekarang itu tafsir tentang sains saja misalnya. Ada juga, itu baru-baru ini aja muncul. Lalu bentuk tafsir pada intinya itu hanya ada dua, yakni dengan tafsir riwayat atau bil ma'thur, atau dengan logika ro'i. Lalu ada corak tafsir, ada yang sastra, teologi, tasawuf, ilmiah, sosial. Oke, nanti bisa dibaca sendiri nantinya. Namun jenis-jenis ini, baik metode, bentuk maupun corak, ini tidak mesti terpisah-pisah. Bisa saja yang ijmali dan analitis berjalan bersamaan misalnya. Ada juga yang bentuk tafsirnya biriwayah dan biroi. Biriwayah maksudnya dengan riwayat-riwayat dan dengan analisis logika berjalan sekaligus. Oke ya, selanjutnya. Adapun perkembangan model tafsir kontemporer. Ini dari sudut pandang kontemporer,
itu penafsiran Al-Quran itu pada umumnya hanya berbasis konteks. Jadi menurut pandangan seperti ini, kacamata kontemporer, itu menafsirkan Al-Quran, teks itu udah selesai gitu loh. Jadi kita perhatikan konteks di mana Al-Quran itu kita terapkan pada masa saat ini. Ya, ini ada metode kontekstual, bentuknya rasional, lalu mereka menggunakan corak atau pendekatan yang sangat beraneka ragam, bisa tasawuf, bahasa, antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Makanya seringkali para pemikir-pemikir modern itu ada juga yang abai terhadap metodologi yang sudah dikemukakan oleh ulama tradisional terlebih yang dahulu. Oke, selanjutnya. Pada intinya itu orang-orang ingin menentukan bagaimana sih maksud Tuhan sebenarnya. Itu yang tujuan dari tafsir itu. Lalu muncul pula tanggapan setelahnya, setelah banyaknya munculnya tafsir, bagaimana tafsir dianggap benar? Nah, setidaknya di dalam dunia Quranic Studies atau kajian Al-Quran itu ada dua kelompok. Pertama, kelompok revisionis. Yang kedua, kelompok tradisionalis. Revisionis ini menganggap bahwa tafsir itu belum tentu benar. Namun secara metodologi, tafsir dianggap mendekati kebenaran. Jadi boleh jadi dia itu dekat dengan kebenaran, tafsir-tafsir yang ada maksudnya. Sedangkan pendapat tradisionalis, ulama-ulama terdahulu, semua karya tafsir itu boleh jadi benar, sudah benar. Kita tidak bisa mengganggu hal itu. Maka mereka beranggapan sebuah tafsir itu jika dekat kepada Rasulullah, artinya ketika ditafsirkan oleh ulama-ulama dahulu yang semasa dengan Nabi itu justru lebih mendekati kebenaran daripada kita yang jauh masanya dengan masa Rasulullah itu. Mungkin itu aja. Saya memberi kesimpulan bahwa secara garis besar kita itu bukanlah mencoba merumuskan atau berupaya menafsirkan Al-Quran itu sendiri, melainkan kita itu mengungkap bagaimana mufasir-mufasir menafsirkan Al-Quran. Jadi objek utama kita itu bisa dibilang bukan Al-Quran sebagai subjek primer, tapi objek primer kita itu adalah para mufasir, objek kita, objek primer. Namun objek sekunder kita adalah Al-Quran. Supaya jangan kita menganggap bahwa kita ini mencoba untuk menafsirkan Al-Quran secara langsung, melainkan kita coba mengungkap sejauh mana mufasir itu menafsirkan Al-Quran. Mungkin itu saja, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.